were the shadow to my light. Did you see? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nuzulaila Narini dari kelas Ekonomi Syariah F. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahrid hadis. Di sini saya membagi tahrid hadis menjadi 5 pokok. Yang pertama ada urgensi tahrid, yang kedua ada perkembangan tahrid hadis, yang ketiga metode tahrid hadis, yang keempat prinsip-prinsip dasar tahrid, dan yang kelima adalah manfaat tahrid hadis. Urgensi tahrid hadis dibagi menjadi 3, yaitu sanad, matan, dan kajian sanad dan matan. Sanad adalah mata rantai atau silsilah keguruan yang menghubungkan seseorang dengan gurunya hingga sampai kepada Rasulullah. Atau dalam kasus hadis mauquf silsilah itu berhenti pada sahabat, dan pada hadis madhu silsilah itu terhenti pada tabi'in yang menjadi penghantar bagi matan hadis. Sementara matan adalah isi atau kandungan hadis. Kajian kesohihan hadis biasanya diawali dengan kajian atas sanadnya. Ketika kualitas sanadnya sudah ditetapkan, maka penilaian hadis itu sama dengan penilaian atas sanadnya itu. Bahkan ada kecenderungan jika sanad hadis telah ditetapkan sahih sementara matanya bermasalah, maka matanya yang akan ditakwilkan. Sangat sedikit adanya hadis yang sanadnya sahih namun matanya bermasalah. Selanjutnya yaitu kajian atas sanad dan matan. Sudah ada di masa awal Islam. Beberapa pakar menyatakan bahwa kajian berupa kritik matan hadis muncul lebih dahulu dibanding kritik sanadnya. Menurutnya, kajian atas matan sudah dilakukan pada zaman Rasulullah, sementara kajian sanad baru diberlakukan pasca peristiwa terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan pada tahun 35 Hijriah. Selanjutnya adalah perkembangan tahrid hadis. Di sini saya membagi menjadi 2, yaitu pengertian dan ulama klasik. Pengertian, tahrid menurut etimologis bermakna mengeluarkan, sementara hadis dalam terminologi yang populer dinyatakan sebagai segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah, baik penyandaran itu valid ataupun tidak valid. Dalam prakteknya, hadis juga berlaku pada asosiasi ucapan dan perbuatan kepada sahabat dan tabi'in. Selanjutnya yaitu ulama pada masa klasik. Ulama pada masa klasik dimulai pada masa sahabat hingga abad ke-5 Hijriah. Pada masa itu belum mengenal tahrid dengan terminologi yang kita kenal sekarang sebagai alat bantu mengkaji hadis. Hal ini dikarenakan banyaknya hafalan dan luasnya wawasan mereka akan hadis. Para ulama klasik mampu menyebutkan hadis berdasarkan hafalan yang mereka miliki atau dengan merujuk kitab hadis yang ada. Saat merujuk ke kitab, mereka bahkan dapat dengan mudah menyebutkan letak hadis itu di kitab apa, jilid berapa, dan mungkin juga pada halaman keberapa. Mereka mengetahui dengan baik metodologi penulisan yang digunakan pada kolektor hadis, sehingga dapat dengan mudah memperkirakan letak hadis dalam sebuah kitab. Metode tahrid hadis. Yang pertama yaitu metode indeks nama sahabatnya. Metode ini digunakan ketika nama perawi sahabatnya diketahui. Yang kedua adalah metode kata pertama dalam matan. Metode ini digunakan ketika kita mengetahui dengan pasti ungkapan awal dari matan hadis. Setidaknya ada kategori kitab yang dapat menggunakan metode ini. Yang ketiga yaitu metode indeks kata. Metode ini digunakan dengan cara mencari kata-kata yang menjadi kata kunci dalam indeks hadis. Yang keempat yaitu metode tematis hadis. Metode ini digunakan oleh orang yang memiliki cita rasa ilmiah yang memungkinkannya menentukan tema bagi hadis yang sedang dikaji. Sebagaimana kita ketahui hadis memiliki kandungan beberapa akidah, akhlak, prediksi, masa depan yang berdasarkan wahyu, kisah masa lampau, norma dan peranata sosial, hukum, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu metode penelusuran berdasarkan kondisi matan atau sanad. Beberapa kitab atau literatur mengoleksi hadis yang memiliki kekasan tersendiri. Kekasan itu bisa ada dalam sanad maupun matan hadis. Jika hadis yang dikaji memiliki ciri dan tanda kepalsuan, maka kita dapat melakukan penelusuran dalam kitab yang khusus mengumpulkan hadis palsu. Prinsip-prinsip dasar tahrid hadis. Yang pertama yaitu tahrid bersifat mandiri atau istiqlal. Dalam artian kajian dilakukan pada satu sanad periwayatan dan penilaian diberikan pada sanad yang dikaji itu tanpa harus meneliti seluruh sanad yang ada. Yang kedua yaitu
informasi terkait hadis. Maksudnya adalah sebanyak mungkin informasi terkait hadisnya di tahrij dipaparkan. Misalnya penilaian ulama atas kualitas hadis itu, ketersambungan sanadnya atau keterputusannya, sanad lain yang menguatkan atau justru yang matanya bertolak belakang dengan hadis yang ditahrij, penyebab kedhaifan hadis. Yang ketiga, yaitu diriwayatkan lebih dari satu orang. Maksudnya adalah sebuah hadis seringkali diriwayatkan lebih dari satu orang sahabat. Ketika seseorang melakukan penahrijan hadis dengan ketentuan bahwa hadis tersebut diriwayatkan oleh sahabat fulan, maka hadis yang dikaji harusnya memiliki sahabat itu dalam mata rantainya. Yang keempat, yaitu terdiri lebih dari satu periwayat. Dalam penahrijan perlu diperhatikan substansi matan hadis, variasi redaksional matan. Jika terdapat lebih dari satu riwayat, kajian atas sanad berupa biografi beserta kualitas para perawi, kajian atas kata-kata yang unik dan tidak lumrah, kajian waktu dan tempat terhadap masing-masing perawi sebagai alat bantu penelusuran ketersambungan sanad dan keunikan atau ungkapan masing-masing perawi dalam sanad ketika meriwayatkan hadis. Yang kelima yaitu tahrij hadis dilakukan berdasarkan substansi matanya. Dalam arti kita mungkin akan mendapati beberapa sanad hadis yang substansi maknanya sesuai dengan yang kita kaji, sementara redaksional matanya berbeda atau sebagian ada yang matanya diringkas. Yang keenam, tahrij hadis dilakukan terhadap sebuah riwayat sehingga penilaian diberikan kepada riwayat itu. Maka ungkapan yang diberikan adalah bahwa hadis ini sahih sanadnya atau hadis ini dhaif sanadnya. Sementara untuk memberikan penilaian terhadap sebuah hadis maka perlu kajian lanjutan untuk mengetahui apakah ada riwayat lain yang bertolak belakang atau ada fakta yang kuat, data sejarah yang tidak terbantahkan, dan logika atau nalar atau akal yang menyatakan hal yang berbeda. Yang ketujuh, yaitu penilaian terhadap seorang rawi. Penilaian terhadap seorang perawi merupakan ijtihad yang didasarkan data biografi yang tersebar dalam literatur biografi perawi. Yang kedelapan, menelusuri jika terdapat rawi yang berbeda, yaitu standar masing-masing ulama dalam menilai seorang perawi berbeda sehingga perlu menelusuri lebih jauh ketika terjadi perbedaan pendapat terkait kualitas seorang perawi. Selanjutnya adalah manfaat tahrij hadis. Yang pertama, diketahui letak hadis yang dikaji pada sumber-sumber primer. Yang kedua, diketahui apakah asosiasi ungkapan atau perbuatan yang dinyatakan sebagai sebuah hadis itu benar-benar merupakan sebuah hadis atau bukan. Yang ketiga, diketahui kualitas hadis. Yang keempat, dengan membandingkan riwayat-riwayat yang ada akan diketahui arti kata yang asing atau gharibah, kondisi yang melatar belakangi disebabkannya hadis, kondisi para perawi hadis, adanya kemungkinan hadis itu direvisi atau merevisi hadis lain, mendapat ketersambungan para sanad yang terjadi keterputusan, meningkatkan kualitas sanadnya dengan adanya dukungan berupa sanad-sanad lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You were the shadow to my light. Did you see